Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan dilimpahkan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah, kita bisa kembali bertemu di kesempatan ini untuk membahas topik penting yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu seputar penyelenggaraan haji dan umroh. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Dukungan dari Anda sangat berarti agar informasi penting seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi bekal berharga bagi calon jamaah yang sedang menanti keberangkatan. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah persiapan haji 2026. Walaupun waktu keberangkatan masih menunggu tahun depan, pemerintah Indonesia bersama Kementerian Agama sudah mulai bergerak cepat sejak sekarang. Langkah ini bukan tanpa alasan. Kita tentu masih ingat bagaimana penyelenggaraan haji 2025 menimbulkan berbagai persoalan yang cukup berat, mulai dari urusan dokumen yang tidak lengkap, antrean panjang yang membuat jamaah bingung, hingga masalah kesehatan jamaah yang menuai sorotan keras dari pihak Arab Saudi. Karena itu, semua pihak kini berkomitmen agar pengalaman pahit tersebut tidak lagi terulang. Haji 2026 diharapkan bisa menjadi momentum perubahan, lebih tertib, lebih teratur, dan lebih memudahkan jamaah dalam beribadah. Lalu, langkah apa saja yang sudah disiapkan sejak dini untuk memastikan semua berjalan lancar? Mari kita bahas bersama dalam penjelasan berikutnya. Salah satu langkah awal yang menjadi fokus pemerintah dalam persiapan haji 2026 adalah masalah administrasi dan dokumen jamaah. Walaupun hingga saat ini biaya resmi keberangkatan haji 2026 belum ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR, beberapa kantor wilayah Kementerian Agama sudah mulai bergerak cepat. Mereka telah mengumumkan daftar calon jamaah yang masuk dalam keberangkatan tahun depan. Mengapa hal ini penting? Karena pengalaman di tahun 2025 lalu menunjukkan banyak jamaah kaget dengan pengumuman mendadak. Mereka tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, baik secara mental, fisik, maupun finansial. Dengan diumumkannya daftar lebih awal, calon jamaah bisa lebih tenang dalam mempersiapkan segala sesuatu sebelum waktu keberangkatan tiba. Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan koordinasi intensif dengan pihak bank yang menjadi tempat penyetoran dana haji. Calon jamaah diarahkan untuk memastikan data mereka sesuai dan benar, mulai dari nama di KTP, akta kelahiran, hingga buku nikah. Kesalahan sekecil apapun, seperti ejaan nama yang berbeda, bisa berakibat fatal di kemudian hari. Tidak hanya itu, beberapa kantor wilayah juga memberikan pendampingan untuk pengurusan dokumen lain, termasuk pembuatan atau perpanjangan paspor. Seringkali jamaah terhambat karena dokumen penting, misalnya akta kelahiran yang hilang atau kartu identitas yang sudah tidak berlaku. Jika masalah ini baru muncul menjelang keberangkatan, tentu akan menimbulkan kepanikan dan menyulitkan banyak pihak. Dengan adanya langkah persiapan administrasi lebih dini ini, diharapkan calon jamaah bisa berangkat tanpa terbebani masalah dokumen. Semua proses disusun rapi, agar jamaah dapat fokus mempersiapkan diri secara spiritual dan fisik untuk menunaikan ibadah haji. Setelah persoalan administrasi selesai, tahap berikutnya yang menjadi sorotan adalah pengurusan paspor dan perekaman biometrik. Dua hal ini kini mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena pada penyelenggaraan haji 2025 lalu, cukup banyak jamaah yang terhambat hanya karena proses teknis yang seharusnya bisa diantisipasi lebih awal. Paspor menjadi dokumen utama yang wajib dimiliki setiap calon jamaah. Oleh karena itu, Kementerian Agama melalui kantor wilayahnya sudah mulai mendorong calon jamaah untuk mengurus paspor lebih awal. Dengan begitu, apabila ada kendala seperti data yang tidak sesuai, nama yang berbeda dengan dokumen lain, atau masa berlaku paspor yang kurang dari ketentuan, semuanya bisa segera diperbaiki tanpa menunggu mendekati waktu keberangkatan. Selain paspor, proses biometrik juga tidak kalah penting. Sejak diberlakukan sebagai syarat wajib oleh pemerintah Arab Saudi, perekaman biometrik, terutama sidik jari dan foto wajah, menjadi penentu diterimanya permohonan visa. Sayangnya, di tahun sebelumnya, ada kasus di mana sidik jari jamaah tidak terbaca oleh sistem. Hal ini memaksa jamaah mengurus surat keterangan khusus, yang tentu menambah kerumitan serta memperlambat proses. Untuk mencegah hal serupa terulang, pemerintah kini menekankan agar biometrik dilakukan sejak jauh hari,
Jika hasil rekaman bermasalah, masih ada waktu cukup panjang untuk memperbaikinya. Langkah ini dianggap strategis karena tidak hanya mengurangi resiko penolakan visa, tetapi juga memberi rasa tenang bagi jamaah. Dengan sistem yang lebih rapi ini, diharapkan tidak ada lagi cerita jamaah gagal berangkat hanya karena persoalan sidik jari atau paspor yang bermasalah. Semua calon jamaah bisa lebih fokus pada persiapan spiritual, bukan lagi terjebak dalam keruwetan teknis. Salah satu persoalan terbesar dalam pelaksanaan Haji 2025 adalah tingginya angka jamaah yang meninggal dunia di Tanah Suci. Kondisi ini bahkan menuai kritik keras dari pihak Arab Saudi yang menyebut adanya fenomena seakan membawa jenazah ke Tanah Suci. Kritik ini menjadi tamparan keras, sekaligus peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih tegas dalam menyeleksi kondisi kesehatan calon jamaah. Karena itulah, pada persiapan Haji 2026, pemeriksaan kesehatan dijadikan syarat utama yang harus dilakukan sebelum calon jamaah melunasi biaya keberangkatan. Pemeriksaan ini tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar dijadikan dasar kelayakan. Hasil pemeriksaan akan dikategorikan menjadi 4. Sehat dan layak berangkat, sehat namun harus dengan pendamping, perlu pemeriksaan lanjutan, atau bahkan dinyatakan tidak layak berangkat. Langkah ini diambil untuk memastikan hanya jamaah yang benar-benar kuat dan siap secara fisik yang diberangkatkan. Mengingat ibadah haji membutuhkan stamina besar, mulai dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga melempar jumroh di Mina, jamaah dituntut memiliki kondisi tubuh prima agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Selain pemeriksaan medis resmi, pemerintah juga menghimbau calon jamaah untuk menjaga kesehatan sejak jauh hari. Cara sederhana bisa dilakukan, seperti rutin berjalan kaki untuk melatih stamina, melakukan olahraga ringan, mengatur pola makan sehat, memperbanyak minum air putih, serta rutin memeriksakan kondisi tubuh ke dokter jika memiliki riwayat penyakit tertentu. Dengan langkah persiapan kesehatan yang ketat ini, diharapkan tragedi yang terjadi di musim haji 2025 tidak lagi terulang. Jamaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih aman, nyaman, dan khusyuk, tanpa harus terbebani oleh resiko kesehatan yang sebenarnya dapat diantisipasi. Selain administrasi, paspor, dan kesehatan, satu masalah klasik yang selalu menjadi keluhan calon jamaah adalah panjangnya antrian haji. Di beberapa daerah, masa tunggu bisa mencapai 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang lebih dari 40 tahun. Kondisi ini membuat banyak calon jamaah merasa pesimis apakah mereka masih memiliki kesempatan berangkat atau tidak. Untuk menjawab keresahan tersebut, pemerintah kini menghadirkan solusi berupa aplikasi Smart Haji yang dapat diunduh melalui Play Store. Aplikasi ini memungkinkan calon jamaah untuk mengecek nomor porsi mereka secara mandiri. Tidak hanya itu, aplikasi juga bisa memperkirakan tahun keberangkatan, sehingga calon jamaah memiliki gambaran lebih jelas kapan mereka akan dipanggil. Namun, bukan hanya aplikasi yang disiapkan. Pemerintah juga berencana melakukan audit besar-besaran terhadap data porsi haji. Banyak kasus ditemukan di mana jamaah yang sudah wafat atau membatalkan keberangkatan ternyata nomornya masih tercatat aktif. Akibatnya, antrean menjadi semu dan membuat daftar tunggu terlihat semakin panjang dari kenyataan. Dengan dibersihkannya data ini, antrean akan lebih realistis, dan peluang berangkat bisa lebih cepat bagi jamaah yang benar-benar masih aktif menunggu giliran. Langkah ini dianggap sangat penting untuk memberikan kepastian bagi calon jamaah. Tidak ada lagi ketidakjelasan soal kapan mereka bisa berangkat, dan tidak ada lagi rasa was-was apakah porsi mereka benar-benar tercatat. Semua transparan, mudah diakses, dan lebih efisien melalui teknologi digital. Dengan kombinasi audit data dan aplikasi Smart Haji, harapannya masalah antrian panjang bisa sedikit demi sedikit terurai, sehingga jamaah memiliki keyakinan lebih kuat bahwa waktunya untuk berangkat pasti akan tiba. Sahabat semua, itulah rangkaian informasi penting mengenai persiapan Haji 2026 yang sudah dimulai sejak jauh hari. Mulai dari pengumuman daftar keberangkatan lebih awal, verifikasi dokumen administrasi, pengurusan paspor dan biometrik, pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat, hingga penggunaan aplikasi Smart Haji, serta audit data antrean.
Semua langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kita tentu berharap tidak ada lagi jamaah yang terkendala hanya karena dokumen yang salah, sidik jari yang tidak terbaca, atau antrean yang tidak jelas. Lebih dari itu, kita juga berdoa agar jamaah yang berangkat benar-benar sehat, sehingga mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Namun tentu saja langkah pemerintah ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari para calon jamaah sendiri. Persiapan fisik dan mental harus dilakukan sejak sekarang. Begitu juga dengan kesiapan administrasi, jangan ditunda hingga mepet keberangkatan. Dengan saling mendukung, insya Allah, Haji 2026 bisa menjadi momentum perbaikan besar dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah-langkah yang sudah diambil ini sudah cukup menjawab persoalan haji tahun-tahun sebelumnya, atau masih ada celah yang harus diperbaiki? Silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi bermanfaat ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga Allah memberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan kesempatan kepada kita semua, untuk bisa menunaikan ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.